Jemaat GSJ Prata, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Mari kita mau siapkan hati kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh ada kembali bersama-sama untuk memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan melawat setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh-Mu yang akan menyatukan kami Tuhan. Dan kami akan menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari mengangkat pujian ini. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang terjadi di luaran, tapi kita percaya kita punya Allah, punya Tuhan yang besar, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di
yang memuji, membesarkan nama Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur pada pagi hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan selalu berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu selalu meneguhkan iman kami, dan kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, semoga saudara dalam keadaan sehat-sehat dan ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang pemisahan orang percaya. Diambil dari Matius 3 ayat 12, dikatakan demikian. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan membersihkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, ayat ini sedang menggambarkan kualitas iman orang-orang Kristen. Dengan menggunakan perumpamaan ini bahwa ada dua kualitas iman orang Kristen. Ada yang digambarkan seperti gandum dan ada yang diibaratkan seperti jerami. Di dalam Alkitab seringkali digunakan perumpamaan-perumpamaan untuk menggambarkan dua kelompok orang menurut kualitas imannya. Yang pertama adalah gandum dan jerami. Kemudian gandum dan ilalang. Lalu kambing dan domba. Kemudian pohon yang berbuah dan pohon yang tidak berbuah. Lalu ada lagi yang lebih dari itu, emas, perak, batu permata, kayu, dan atau jerami. Ini juga menunjukkan kualitas-kualitas iman orang percaya. Kemudian ada hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Tetapi dari semua ini hanya 3 saja yang saya mau bahas, yaitu gandum dan jerami, gandum dan ilalang, kemudian kambing dan domba. Ya. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kita ini memiliki iman yang seperti gandum atau iman yang seperti jerami? Nah, khusus dalam bagian ini Yohanes Pembaptis mengklasifikasikan orang berdasarkan kualitas iman. Orang Kristen menjadi 2 kelompok, yaitu yang diibaratkan seperti gandum dan yang kedua diibaratkan seperti jerami. Ada orang-orang Kristen jerami yang merasakan seperti Kristen gandum. Gandum atau istilahnya gandum rasa jerami. Ya. Tetapi saudara, kualitaslah yang akan nanti membedakan. Apakah dia Kristen gandum atau Kristen jerami. Atau imannya seperti gandum yang berisi atau imannya seperti jerami yang kosong dan tidak berguna. Nah, kita mungkin sering dengar juga istilah makan di kaki 5 rasa restoran bintang 5. Ya. Tetapi tetap harga dan nilai yang akan membedakan. Demikian kekristenan kita di dalam Tuhan. Ya. Nanti waktu atau nilai yang akan membedakan di kemudian hari. Ya, nilai hidup kita. Hidup kita tidak bisa diukur dari penampilan. Ya. Tetapi ya, tadi saya katakan waktu yang akan membuktikan. Jadi, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya menjadi percaya. Keselamatan memang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Namun dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus melewati kehidupan di mana kita dikuduskan dan disucikan oleh darah Kristus. Nah, apa makna dari ayat yang kita baca barusan itu? Gandum adalah
gambaran dari satu kehidupan yang memiliki kualitas iman yang baik, iman yang berbobot, ya. Imannya tidak iman yang ragu-ragu, tapi iman yang kuat, iman yang teguh, ya. Iman yang tidak mudah digoyangkan atau mudah diterpa oleh angin pencobaan, ya. Dan Gandum berbicara juga hidup yang menjadi berkat, ya. Kehidupan yang kualitasnya kualitas iman yang orang dewasa, iman yang dewasa. Nah, jerami adalah gambaran kualitas orang yang mudah diombang-ambingkan. Imannya tidak kuat, imannya rapuh, mudah sekali imannya dihancurkan oleh berbagai gelombang dunia ini, ya. Nah, iman jerami juga kehidupan yang seringkali tidak menjadi berkat. Mungkin jadi batu sandungan, mungkin tidak memberikan teladan, ya. Kualitas iman yang tidak bertumbuh, ya. Walaupun dia bertahun-tahun mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bertahun-tahun memuji, menyembah Tuhan, ya. Tetapi semuanya itu hanya sekedar kebiasaan, tidak masuk di dalam hati, ya. Hanya apa yang keluar dari mulut saja. Nah, saudara, nasib dari kedua orang Kristen ini, yaitu Kristen gandum dan Kristen jerami, ya, hasilnya akan menjadi berbeda. Kristen gandum itu akan dikumpulkan, dikatakan ke dalam lumbung atau dibawa ke surga, ya, dipermuliakan, hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Sementara Kristen jerami dikatakan dikumpulkan, diikat, dan dibakar di dalam api. Nah, mungkin dua-duanya Kristen gandum dan Kristen jerami sama-sama ada di dalam gereja, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama berdoa, sama-sama baca firman, tapi hasilnya berbeda, ya. Berbeda. Mungkin kita juga sering lihat anak di sekolah, sama-sama di kelas, sama-sama diajari oleh guru, mendengar apa yang diterangkan oleh guru, tapi seringkali hasil dari tiap murid itu berbeda. Nah, saudara, Tuhan menginginkan setiap kita untuk menjadi Kristen gandum. Nah, mari kita renungkan kehidupan kita, termasuk kelompok manakah iman kita, iman gandum atau iman jerami, ya. Jawabnya ada pada setiap kita. Nah, ini menjadi doa kita bersama tentunya supaya kita semua termasuk dalam kelompok gandum, ya, iman yang seperti gandum. Roh Kudus akan menolong kita untuk terus menyempurnakan kehidupan kita menjadi orang yang semakin mulia di hadapan Tuhan. Yang penting artinya kita memiliki kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah iman gandum dan ilalang, ya. Nah, melalui perumpamaan tersebut Tuhan Yesus mengisahkan mengenai kehidupan orang yang beriman di antara orang jahat. Kalau tadi sesama orang Kristen, imannya berbeda, hasilnya berbeda. Tetapi ini gandum dan ilalang, ya. Jadi kehidupan orang Kristen di tengah-tengah orang-orang jahat. Nah, satu kehidupan kekristenan yang berat, penuh tantangan, tekanan, ancaman, dan intimidasi. Nah, kita tahu bahwa orang Kristen di Indonesia ini sebagai kaum minoritas yang seringkali dapat tekanan, dapat ancaman, dan dapat intimidasi. Nah, pertama kita melihat di dalam Matius 13 ayat 24, ya. Dikatakan Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Nah, Tuhan Yesus Kristus mengumpamakan dirinya sebagai seorang penabur benih yang baik di ladang, yaitu dunia ini. Ia yang adalah anak manusia
anak tunggal Allah Bapa, dengan rela dan dengan senang hati mengumpamakan dirinya sendiri sebagai seorang yang sedang bekerja menabur benih, yaitu benih anak-anak kerajaan di ladangnya sendiri, di ladang Tuhan, yaitu dunia yang diciptakannya sendiri dengan firman-Nya. Yang kedua adalah di dalam Matius 13 ayat 25, Tuhan berfirman kepada kita, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang dimaksud dengan benih lalang adalah anak-anak si jahat, yaitu semua kuasa kegelapan, roh jahat, setan, iblis, dan teman-temannya. Nah, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa ketika orang-orang percaya lengah dan lemah imannya, maka dengan cepat anak-anak si jahat bekerja menebar pengaruh, merayu, menggoda orang-orang percaya di mana saja dan kapan saja supaya bisa menjadi pengikutnya. Dan yang ketiga adalah di dalam Matius 13 ayat 26 dan 27, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Di manakah lalang itu? Dari manakah lalang itu? Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa lalu kemudian benih gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, namun pada waktu yang bersamaan lalang itu pun juga tumbuh dengan suburnya di antara gandum-gandum itu. Oleh sebab itu maka hamba-hamba Tuhan itu berkata kepada sang Tuhan yang bawa benih yang ditabur di ladang adalah benih yang baik. Karenanya para hamba pun bertanya, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Nah, ketika anak-anak kerajaan Allah sedang tumbuh dan berkembang, maka di sana, di ladang itu tumbuh dan berkembang pula anak-anak si jahat. Kemudian mereka baik orang-orang percaya maupun orang-orang yang jahat, lalu hidup tumbuh dan berkembang dengan berdampingan. Tidak ada pembatas, tidak ada brikade, dan tidak ada pula zona kecuali hati dan iman orang-orang percaya. Hanya itu yang membatasi orang percaya dan orang-orang jahat. Orang percaya memiliki iman, ya, iman yang teguh dan hati yang tulus. Sementara di sekitar kita banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, orang baik dan orang jahat ada di semua tempat, di mana saja dan kapan saja. Orang baik dan orang jahat selalu ada sampai di ujung bumi ini. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka ada dan hidup bersama dan berdampingan. Baik di istana raja, di istana presiden, di tempat kerja, di kantor, di perusahaan, di mana-mana, di jalan, di tempat-tempat lain. Itu selalu ada bersama-sama. Bahkan boleh jadi pula ada di dalam gereja, di jemaat, di antara orang-orang percaya, di seluruh muka bumi, orang baik dan orang jahat, ya, berada di mana saja dan kapan saja. Dari generasi ke generasi, dari zaman dahulu sampai zaman akhir nanti. Ya. Nah, yang keempat adalah dikatakan dalam Matius 13 ayat 28 dan 9, Tuhan berfirman, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, Tuhan Yesus juga mendidik kita dan
mengajar kita bahwa musuh kita sudah melakukannya, bahwa musuh kita si jahat itu selalu bekerja menggoda iman kita, orang-orang percaya. Lalu ketika para hamba-hamba itu bertanya kepada Tuhan mereka bahwa mereka ingin pergi mencabut lalang itu, maka Sang Tuhan pun tidak mengizinkan mereka. Karena katanya kepada mereka, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, Yesus menggambarkan bahwa ketika lalang itu dicabut, maka akan tercabut pula gandum itu. Andai orang jahat itu dibinasakan oleh para hambanya, maka akan binasa pula orang-orang baik dan orang-orang percaya itu. Nah, saudara, kadang-kadang kita merasa kenapa orang jahat kok nggak mati-mati gitu. Orang jahat kok nggak dihukum oleh Tuhan. Ya. Kenapa dia selalu ada di sekitar kita? Nah, Tuhan bilang kalau dia dibinasakan, maka orang-orang percaya juga akan ikut binasa. Ya. Nah, yang kelima adalah di dalam Matius 13 ayat 30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, Yesus mengingatkan kepada kita, hendaklah kita sebagai anak-anaknya, supaya kita membiarkan keduanya, yaitu lalang dan gandum itu, tumbuh bersama sampai pada waktu menuai tiba. Kapan waktu menuai tiba? Yaitu nanti kedatangan Tuhan. Orang jahat dan orang baik akan dipisahkan. Meskipun mereka jahat, bahkan sangat jahat sekalipun, hendaklah kita tetap menghargai mereka, sesama umat beragama yang diciptakannya dengan firman-Nya. Tetapi kita memang harus tetap hati-hati dan berjaga-jaga. Ya. Nah, jangan sampai kita lalu terpengaruh, terseret, terjebak dalam perbuatan dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Karena mereka dikatakan sebagai ilalang yang selalu ada di sekitar kita. Karenanya, teguhkanlah dan kuatkanlah iman kita kepada Tuhan. Sambil kita datang beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, menyembah, memberi hidup kita untuk Tuhan. Nah, pada waktunya Tuhan akan mengutus para malaikatnya untuk mengumpulkan dahulu lalang dan mengikat berkas-berkasnya untuk dibakar, yaitu semua orang-orang jahat dan para pendosa dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian ia akan mencampakkan mereka ke dalam kebinasan kekal dengan nyala api yang tidak terpadamkan. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus akan mengumpulkan gandum-gandum itu ke dalam lumbungnya, yaitu orang-orang yang percaya, yang taat, yang setia, yang sungguh-sungguh mencari wajahnya, yaitu semua orang benar, orang percaya, dan semua orang-orang yang setia dan teguh imannya kepadanya untuk masuk ke dalam kerajaannya, di dalam kemuliaan yang kekal. Saudara, percayalah bahwa Dia sudah menyediakan banyak tempat di surga bagi kita. Dan semua orang percaya yang setia datang beribadah dan memuliakan namanya, Dia selalu ada di hatinya Tuhan. Nah, saudara, mari melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, melalui perumpamaan tentang gandum dan jerami, lalang di antara gandum, yaitu tentang bagaimana seharusnya mereka atau orang-orang percaya hidup bersama-sama dengan orang-orang jahat pada zamannya. Seperti Nuh hidup di zaman orang-orang yang jahat, tapi dia memiliki iman yang teguh dan dia tetap berkenan di hati Tuhan. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga mengingatkan
eh, mereka pada zaman itu dan kepada kita pada zaman ini. Hendaknya orang percaya hidup bersama dan berdampingan dengan siapa saja, termasuk hidup bersama-sama dan berdampingan dengan orang-orang yang jahat di sekitar kita. Ya, Tuhan kita tidak menghendaki kita membuat tembok besar atau tembok pemisah antara kita dan mereka. Tuhan Yesus Kristus juga tidak menghendaki kita hidup dalam zona yang aman, yang dipagari benteng berbatu, dan hidup terpisah dari orang-orang lain. Hendaknya kita hidup berbaur dengan mereka, namun tetap berjaga-jaga senantiasa. Jadi bagaimanakah dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Berbahagialah kita dan tetap hidup bersama, berdampingan dengan siapa saja, termasuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Karena kita bisa menjadi terang dan menjadi berkat di antara ilalang itu, juga memberi kehidupan bagi dunia yang sesat ini. Yang terakhir adalah tentang pemisahan domba dan kambing. Di dalam Matius 25, 31 sampai 34, ya, dikatakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan domba dan kambing adalah gambaran umat manusia di muka bumi ini, yang jumlahnya kurang lebih 8 miliar. Ya. Domba adalah orang yang setia dan taat kepada perintah Tuhan. Kambing adalah orang yang tidak mau bertobat dan hidup menurut keinginan daging dan menuruti arus dunia ini. Nah, ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya bersama dengan para malaikatnya, dikatakan kemudian semua bangsa dikumpulkan di hadapan Tuhan, yaitu yang tadi jumlahnya miliaran. Lalu Dia bersemayam, Dia duduk di atas tahta kerajaannya. Dan Dia mulai memisahkan, dikatakan orang per orang, ya, satu persatu. Dan ini yang dikatakan sebagai penghakiman terakhir. Dikatakan Dia melakukan pemisahan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, Tuhan dikatakan akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Di sebelah kanan Allah berbicara tentang masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Sementara di sebelah kiri Allah berbicara masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan hari ini yang kita dengar. Biarlah kita hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Saudara mau hidup sebagai gandum atau sebagai jerami, sebagai ilalang atau sebagai gandum, sebagai domba atau sebagai kambing. Saudara yang menentukan. Tapi jangan saudara hidup sebagai kambing, saudara merasa hidup sebagai domba. Atau hidup saudara, iman saudara seperti jerami, tapi saudara merasa seperti gandum. Atau saudara hidup seperti orang yang berkeliaran, orang yang jahat di antara orang-orang percaya. Saudara juga berhidup yang berpura-pura, merasa seperti orang yang suci dan hidup di dalam kekudusan. Mari saudara, kita periksa diri kita. Apakah kita sudah benar-benar hidup seperti gandum yang berisi dan menjadi berkat
menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati hari ini kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kebenaran-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah setiap kami boleh belajar dari apa yang kami dengar, dan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan. Kami mau hidup sebagai gandum Tuhan, yang bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau hidup sebagai domba yang hidupnya tulus, taat, dan setia kepada tuannya. Biarlah kami terus hidup di dalam pertumbuhan iman kami yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar kami melakukan ibadah-ibadah, tetapi hati kami atau pikiran kami jauh daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh selalu ada di dalam hati kami dan memberi kesejukan dan menenangkan pikiran dan hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.